Persib Bandung memulai putaran kedua Liga 1 musim 2023 dengan hasil positif. Kemenangan diraih atas Madura United yang secara posisi menempel ketat satu strip di bawahnya. Tim asuhan Bojan Hodak juga harus bermain sebagai tamu di Gelora Bangkalan. Diakui sang pelatih, anak asuhannya memang direpotkan oleh permainan tuan rumah. Penguasaan bola dipegang Francisco Rivera dan kawan-kawan hampir di sepanjang laga. Namun Bojan Hodak mengaku senang karena nyaris tidak ada peluang berbahaya hadir dari tim tuan rumah. Minimnya ancaman dari tuan rumah jadi sinyal bahwa lini pertahanan bertugas dengan baik. Barisan depan juga sempat memiliki beberapa peluang terbuka, tetapi sentuhan akhirnya kurang klinis. Butuh bantuan dari Nick Kuipers untuk mencetak gol tunggal di laga tersebut. Kondisi yang dinilai Bojan Hodak kurang membuatnya nyaman adalah di sektor tengah. Absennya Marc Anthony Klok dan Deddy Kusnandar yang biasanya dipasang sebagai duo dinamo di lini tengah membuat permainan dari timnya berbeda. Sedangkan Robby Darwish yang diturunkan pada posisi tersebut dinilai masih grogi. Di babak kedua, Robby Darwish diganti oleh Ezra Walian guna mengisi posisi gelandang tengah. Hadirnya jebolan Akademi Ajax Amsterdam tersebut memberikan perbedaan dalam aliran serangan. Gol pun lahir dari asisnya. Dan 3 poin bisa dibawa ke Bandung. Ini jadi pertandingan yang sangat sulit. Bermain menghadapi tim yang bagus dan juga tuan rumah yang tangguh. Mereka mendominasi ball position, tetapi tendangan bebasnya di menit akhir itu satu-satunya shoot on goal dari mereka selama 90 menit. Jadi secara pertahanan dalam laga ini kami sudah tampil bagus. Untuk penyerangan, kami bisa membuat beberapa peluang. Tapi mungkin penyelesaian akhirnya belum maksimal. Mungkin masalah kami tadi itu ada di lini tengah. Karena Deddy dan Marc tidak hadir, jadi bisa terasa perbedaannya. Robby memainkan laga pertama, dan dia mungkin sedikit gugup. Tapi dalam permainannya dia terus membaik. Masuknya Ezra juga di babak kedua berjalan dengan sangat baik. Tapi mungkin ini hal yang harus kami perbaiki untuk laga berikutnya. Tapi pada intinya kami bisa mendapat 3 poin. Jelas Bojan Hodak. Atas kemenangan tersebut, Persib Bandung kini menempati urutan kedua klasemen sementara Liga 1. Tim berjuluk Maung Bandung itu mencatatkan 34 poin dan kini hanya berselisih 1 poin dari pemuncak klasemen sementara, yakni Borneo FC. Sementara Madura United berada di peringkat ketiga dengan koleksi 31 poin. Gelandang Persib Bandung Levi Madinda kembali tidak turun selama 90 menit. Kali ini sang gelandang diganti pada menit ke-85 oleh Victor Igbonevo. Pada musim ini Madinda hanya 1 kali bermain full time bersama Persib Bandung dari total 13 laga yang ia mainkan. Bojan Hodak pun memaparkan alasan kenapa dirinya mengganti Madinda di laga ini. Secara taktik dia perlu menarik keluar sang pemain untuk memasukkan pemain dengan naluri bertahan. Karena timnya baru unggul tipis dan harus mempertahankan skor. Dia menyebut penting bagi tim untuk meredam ancaman dari tuan rumah yang ingin mengejar ketertinggalan. Karena itu wajar jika Madinda dan Ciro Alves ditarik keluar dan memasang pemain yang masih segar. Namun dia yakin bahwa pemain ini punya keinginan bermain selama 90 menit. Kami bisa mencetak gol dan skornya 1-0. Lalu saya menarik keluar Madinda dan Ciro di menit ke-85. Sebab secara taktik, saya harus melakukan itu. Karena kami membutuhkan pemain yang lebih segar. Kedua pemain tersebut tentu ingin tampil selama 90 menit. Tetapi dalam 5 menit terakhir, kami butuh seseorang yang kondisinya lebih segar dan membantu pertahanan. Jelas Bojan Hodak. Usai kemenangan Persib Bandung atas Madura United, terciptalah beberapa fakta menarik usai pertandingan. Fakta apa sajakah itu? Fakta pertama, Persib Bandung pertahankan rekor. Kemenangan atas Madura United membuat Persib Bandung menjaga rekor apik dengan 10 pertandingan belum menelan kekalahan. Catatan tersebut membuat skuad asuhan Bojan Hodak berada di peringkat kedua dengan 34 poin. Hanya terpaut 1 poin dari sang pemuncak klasemen Borneo FC. Fakta kedua, catatan buruk Madura United. Kekalahan atas Persib Bandung membuat Madura United memiliki catatan kurang baik dalam 5 pertandingan terakhirnya. Tim berjulukan Laskar Sape Kerap tersebut hanya meraih 1 kali kemenangan, 3 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Fakta ketiga, head to head.
Persib Bandung memiliki catatan apik saat berjumpa Madura United. Persib Bandung berhasil meraih 3 hasil kemenangan, termasuk laga tadi malam. 1 kali hasil imbang dan 1 kali menelan kekalahan. Fakta keempat, Nick Wipers terbaik. Nick Wipers mampu tampil apik di pertahanan Persib Bandung. Pemain asal Belanda itu terlihat beberapa kali melakukan pemotongan umpan silang yang dilakukan oleh pemain Madura United. Selain itu juga Nick Wipers berhasil menyumbangkan 1 gol dan membawa Persib Bandung meraih 3 poin di kandang Madura United. Fakta terakhir, Persib Bandung berpotensi ke puncak klasemen. Persib Bandung memiliki potensi untuk mengejar Borneo FC yang berada di puncak klasemen. Kini Persib telah mengumpulkan 34 poin, sementara Borneo FC 35 poin. Jika Persib Bandung mampu tampil konsisten, maka David Da Silva dan kawan-kawan bukan tidak mungkin bakal melangkah ke papan atas Liga 1. Madura United memang harus mengakui keunggulan Persib Bandung dalam pertarungan papan atas pada laga tadi malam. Deadlock hampir sepanjang laga. Namun bek Persib Bandung Nick Wipers mampu mencetak gol memanfaatkan umpan Ezra Walian dari situasi set piece pada menit ke-85. Mauricio Sousa, pelatih Madura United, menilai timnya kehilangan kreativitas ketika menghadapi Persib Bandung. Tidak banyak peluang murni didapatkan. Anak-anak asuhannya seperti kehilangan akal untuk menembus kotak penalti Persib Bandung yang tampil kompak. Menurutnya ada banyak ketidakmaksimalan timnya hingga harus menerima kekalahan ketiga secara beruntun, setelah sebelumnya kandas oleh Borneo FC Samarinda dan juga Dewa United. Mauricio mengakui tim yang dihadapinya malam itu merupakan salah satu lawan yang tangguh yang pernah timnya hadapi. Kami tidak main maksimal. Meski kami sudah lakukan dengan baik seperti tidak hilang bola. Kami bisa geser bola untuk punya kesempatan ke depan. Tapi kami tidak banyak kreativitas ke depan. Kami sudah berusaha keras, tapi belum maksimal. Kami mungkin melawan tim yang paling bagus yang belum pernah kami hadapi di kompetisi ini. Dan Persib pantas dapat kemenangan di sini. Jelas Mauricio. Winger Persib Bandung Ezra Walian sukses menjadi pembeda saat berada di dalam lapangan. Namun pada beberapa laga terakhir dia justru dimaksimalkan oleh pelatih Bojan Hodak jadi super sub. Ezra juga sukses menjadi pemberi assist bagi gol dari Nick Wipers saat melawan Madura United. Bahkan di laga-laga sebelumnya dia menjadi pencetak gol bagi tim Maung Bandung meski tidak turun dari menit pertama. Bojan Hodak menegaskan bahwa menyimpan Ezra Walian memang sebuah taktika. Tidak hanya sebagai super sub, bahwa Ezra sering menjadi gelandang bertahan meski posisi aslinya sebagai penyerang. Di posisi barunya tersebut dia sukses beradaptasi dan memberikan kontribusi. Pelatih berusia 52 tahun itu menjelaskan bahwa dia tidak memaksa pemain harus tampil selama 90 menit. Apalagi mereka bisa memanfaatkan pergantian pemain di pertandingan. Menurutnya, yang jadi perhatian adalah kebutuhan tim dan bisa memberikan dampak saat berada di dalam lapangan. Bojan menilai bahwa mereka memiliki 26 pemain yang dibawa saat pertandingan. Semua pemain harus siap saat dibutuhkan di tim termasuk soal rotasi. Mereka harus bisa memberikan kontribusi bagi Persib Bandung. Murni taktikal. Ketika misalnya ada perubahan pemain atau misalnya pergantian pemain. Mengenai Ezra, kita lihat bagaimana progres atau misalnya perkembangan yang dilakukan Ezra ketika dia masuk di babak kedua ataupun misalnya dia masuk sebagai pengganti. Meskipun beberapa kali saya tempatkan Ezra sebagai pemain bertahan, saya lihat bagaimana dia cukup menikmati posisinya. Cukup bagus ketika dia melakukan support kepada pemain belakang dan dia juga bisa menjadi jembatan untuk mengalirkan bola ke depan. Jadi saya cukup senang dengan kondisi seperti ini. Yang paling penting adalah setiap pergantian pemain, kita tidak melihat misalnya siapa pemain yang memang harus konsisten untuk main 90 menit atau tidak. Tetapi kita melihat bagaimana kebutuhan tim. Jadi siapapun bisa diganti. Kemudian siapapun bisa menjadi pemain apa saja untuk mengisi di posisinya masing-masing. Yang paling penting adalah tim tentunya dihuni oleh 26 pemain. Kita tidak melihat siapapun yang harus main, tetapi sesuai dengan kebutuhan tim. Ketika misalnya ada pemain yang akumulasi, cedera, tentunya pemain yang lainnya harus selalu siap. Jelas Bojan Hodak.
stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.